Datanglah padaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah sabda Yesus yang diperdengarkan oleh gereja kita hari ini, yang sekaligus menjadi janji Tuhan. Namun, sungguhkah ketika kita sedang dalam permasalahan yang berat, ketika kita sudah datang pada Yesus, melalui doa-doa kita, setelah itu kita akan langsung mendapat kelegaan? Mungkin ya, mungkin tidak. Jika tidak, apakah berarti Yesus sedang mengingkari janjinya? Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Yesus selalu menggenapi setiap janjinya. Berarti mungkin ada yang salah dengan kita. Terkadang kita hanya memenggal sabda Yesus sampai di situ, padahal setelah itu Yesus masih melanjutkan sabdanya yang merupakan syarat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ada dua syarat yang disertakan Yesus, bukan hanya datang kepada Yesus, tetapi setelah itu, setelah datang pada Yesus, Yesus meminta kita mau mengenakan kuk yang dipasang Yesus, dan setelah itu kita belajar kepada Yesus. Yang perlu kita pahami, kuk adalah kayu yang dipasang di atas dua binatang, bisa untuk penarik beban atau membajak sawah. Binatang untuk menarik ini adalah binatang satu spesies, sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau. Kalau sapi dengan kerbau, hasilnya tidak akan maksimal. Karakter binatang itu berbeda, walau sudah sama-sama satu spesies, sapi dengan sapi misalnya, kekuatannya, karakter sapi ini juga bersama. Kalau satu sapi besar, satu sapi kecil, juga hasilnya tidak akan maksimal. Yesus memang Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Yesus juga tidak pernah berjanji akan senantiasa mengangkat seluruh permasalahan hidup kita. Yang dijanjikan adalah Yesus akan senantiasa menyertai kita. Ketika kita dalam beban hidup yang berat, Tuhan berjanji akan membersamai kita. Ketika kita mau berjalan bersama Yesus, sambil belajar kepada Yesus, belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, semoga sungguh janji Tuhan kita rasakan. Masa Advent adalah masa yang penuh pengharapan dalam semangat pertobatan. Gereja memberikan tawaran kepada kita berupa sakramen tobat. Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita mau rendah hati, kita menyadari betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Ketika Tuhan memberi tawaran untuk melepaskan seluruh dosa kita dengan kita mau melakukan sakramen tobat, kita perlahan-lahan berusaha sama seperti Yesus, satu karakter sehingga bisa mendapat hasil yang maksimal. Namun sungguhkah tawaran ini kita manfaatkan? Manusia Advent adalah manusia yang mau rendah hati, membersihkan diri, menyambut Sang Immanuel. Sungguhkah di masa-masa Advent ini kita sudah belajar kepada Yesus, menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati, dan senantiasa mau mengenakan kuk yang dipasang Yesus? Petani mengeluh karena gagal panen. Setiap hari selalu turun hujan. Mari menjadi manusia Advent penuh harap dalam semangat pertobatan. Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.